Pembahasan tentang nasab atau silsilah Ba'alawi merupakan salah satu topik yang sangat menarik dalam kajian sejarah Islam. Nasab Ba'alawi merujuk pada keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Salah satu cabang keturunan ini adalah Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang kemudian menjadi leluhur bagi keluarga Ba'alawi di Hadramaut, Yaman. Namun, terdapat perdebatan penting terkait keturunan Ahmad bin Isa, yaitu tentang sosok Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sosok ini diklaim sebagai salah satu leluhur para habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang menyebar di Hadramaut. Meski demikian, keberadaannya sempat dipertanyakan karena tidak tercatat dalam sumber-sumber nasab awal. Kitab Al-Burqa Al-Musika yang ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar Al-Sakran pada abad ke-10 Hijriah menjadi salah satu karya penting yang menyebutkan nama Ubaidillah setelah kekosongan sejarah yang berlangsung lebih dari 5 abad. Apakah klaim ini dapat diterima? Mari kita telusuri lebih jauh perdebatan yang mengelilingi nasab Ba'alawi ini. Kekosongan sejarah selama 5 abad. Sebelum munculnya kitab Al-Burqa Al-Musika, nasab Ba'alawi hanya mencatat 3 keturunan utama dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ketiga nama ini disebutkan dalam kitab-kitab nasab klasik seperti Al-Syajarah Al-Mubarakah, karya Fakhruddin Al-Razi, dan Al-Suluk, karya Al-Jundi. Tidak ada sumber yang menyebutkan adanya keturunan keempat bernama Ubaidillah atau Ubaid, meskipun nama ini kemudian muncul dalam karya Habib Ali Al-Sakran. Kekosongan selama lebih dari 5 abad ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para ahli nasab dan sejarawan. Mengapa nama Ubaidillah baru muncul setelah 5 abad berlalu? Apakah ada alasan tersembunyi di balik hilangnya nama ini dari catatan sejarah selama rentang waktu yang sangat panjang? Dewan Fatwa Malaysia itu cepat bertindak untuk menyelamatkan warga negaranya. Lah, kenapa sekarang PBNU dan MUI kok diam aja? Kenapa? Ini ada apa? Ulama warasatul anbiya tidak berfungsi berarti. Nabi kan tidak pernah membiarkan sekarang umatnya bingung kayak sekarang. Kan mustahil, Kiai, seorang yang masyhur tentang keilmuan kok nggak ada riwayatnya gitu loh. Dan ini saya baca 4.000 jalur periwayatan dan tidak ada satupun yang namanya sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tiba muncul sebuah nama, sebuah pohon silsilah tanpa rujukan primer. Karena pada intinya bahwa tidak ada satupun ilmu yang tidak melalui jalur periwayatan. Dalam ilmu rijalul hadis yang dibicarakan ketokohan. Sebagaimana yang diakui bahwa Ahmad al-Muhajir ini adalah seorang imam musail mutlak. Dan tidak sedikit yang saya lihat, saya baca selama kurang lebih dari mulai 6 bulan kemarin, kurang lebih dari 50 kitab yang saya baca itu ada dari jalur periwayatan sekarang, dari mulai yang hidup betul-betul sejaman. Itu dari mulai kitab Tarikh At-Tabari, kemudian kitab Sunan Ad-Darqutni, kemudian kitab Al-Mujam Al-Awsat Al-Kabir, Imam At-Tabarani, kemudian kitabnya Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kemudian kitabnya Al-Iman Ibnu Mandah. Kenapa menggunakan rujukan itu? Karena mereka adalah orang-orang yang dianggap sekarang betul-betul hidup di Irak dan tidak ada satupun yang tidak mengenal mereka, Kiai. Pasti mengenal. Pasti mengenal. Dan ini saya baca 4.000 jalur periwayatan dan tidak ada satupun yang namanya sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Satu. Dan saya tutup dalam kitab Durrul Mansur karya Al-Imam Jalud As-Suyuti. Di sana ada 7.355 riwayat dan tidak ada satupun, Kiai. Tidak ada. Mereka tidak menyebutkan satupun riwayat yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sebagai seorang ahli ilmu, sebagai ulama atau sebagai seorang mujtahid. Tidak ada sama sekali. Loh, kenapa seorang nggak ada? Ya karena memang orangnya nggak pernah ada. Nggak pernah ada orangnya. Nggak pernah dilahirkan. Karena diglorifikasi. Jadi saya lihat ada kejahatan glorifikasi terhadap sosok yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad yang dua-duanya tidak pernah dilahirkan ke muka bumi dalam kajian ilmu rijalul hadis. Nggak pernah ada, Kiai. Itu dari mulai abad ketiga sampai sekarang Imam Jalaluddin As-Suyuti kita cek. Tidak ada satupun. Kan kita tahu kalau dalam madzhab Syafi'i bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah tempat bermuaranya, berakhirnya semua sanad riwayat. Bahkan kalau kita lihat bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti membuat sebuah istihad dengan menuliskan misalnya dalam kitabnya itu Anil Bukhari fi Sahihi wa Ibni Abu Daud fi Sunani wa Nisai fi Sunani. Jadi nama orangnya dengan nama kitabnya disebut. Bahkan dengan sangat hati-hatinya bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan itu dari mulai abad pertama. Kalau Imam Malik, kalau Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad, itu semua disebutkan. Andai kata betul Imam Ahmad al-Muhajir bin Isa dan juga Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, mujtahid, lalu kenapa tidak diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai seorang mujtahid dalam madzhab Syafi'i?
Tidak ada satupun Kiai. Ini harusnya yang dipikir dan dipertimbangkan oleh para pendukung keabsahan nasab Ba'alawiyah. Yang jangan sampaikan kan sudah jelas sangat gamblang, teto, wilo-wilo ya, bahwa sudah diprediksi ya oleh ulama-ulama besar pada masanya, dan hasilnya tidak ada catatannya satupun dari keluarga Ubaidillah bin Ahmad al-Abahi itu. Semoga ya dilanjutkan. Ya ini saya sebetulnya Kiai pengen sekali mengimani dua sosok ini. Cuman tidak ada catatannya, lalu bagaimana saya bisa mengimani sosok besar tanpa ada catatan? Sedangkan abad 3 dan abad 4 yang diklaim sebagai kelahiran mereka berdua adalah waktu itu kejayaannya dinasti Abbasiyah, di mana pencatatan, ahli bahasa itu sedang gencar-gencar dilakukan. Betul. Perkembangan ilmu. Iya, sangat luar biasa. Penerjemahan sekarang kitab-kitab yang berbahasa Yunani, Romawi, berbahasa Hindi, Persia, semua. Bahkan tidak ada satupun ulama di abad 3 dan 4 yang tidak diriwayatkan oleh ulama di zamannya dan sesudahnya, kecuali Imam Ahmad al-Muhajir dan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Kok kenapa nggak diriwayatkan? Sekali lagi, karena mereka tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Alasannya jaraknya jauh dari Baghdad, dari wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah ya. Alasan mereka seperti itu. Bisakah diterima itu? Oh, nggak bisa. Wong sekarang Imam Ahmad al-Muhajir itu kan, kalau kita melihat kepada historisnya, Ba'alawi dilahirkan sebagai seorang bangsawan. Bahkan ada yang menyebut sebagai dari keluarga kerajaan yang kaya raya, mewah dan sebagainya. Ini sulit kita percaya sebagai seorang yang hidup dengan mapan, kemudian tidak memiliki seorang guru pun tiba-tiba jadi mustahid, kan tidak mungkin. Orang jadi mustahid kan harus nyantri dulu Kiai. Nah ini nyantrinya dengan siapa, gurunya siapa, ya di mana, apa yang belajarnya di mana. Makanya kalau dibahas dengan ilmu taubakoh selesai sudah Kiai. Kemarin kan sempat selesai. Saya sampaikan 5 itu Pak Yai. Jadi Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk, Tufatuz Zaman fi Tarikh Sa'adatil Yaman, Tobatul Khawas al-Istiwa wal Ikhlas, Tobaqat Sulaha'il Yaman. Ya enggak ada ya. Kalau saya itu dalam Tobaqah Kubra Syafi'iyah sama Tobaqah Al-Fuqaha Al-Kabir Asy-Syafi'iyah. Itu kan ulama Irak yang bikinnya Kiai. Jadi saya soroti langsung Imam Ahmadnya langsung, enggak ada sama sekali Kiai. Enggak dikenal. Kan mustahil Kiai, seorang yang masyhur tentang keilmuan kok enggak ada riwayatnya gitu loh. Ini jadi masalahnya Kiai. Sedangkan yang namanya ilmu itu semua harus bitatabu, harus melalui sekarang estafet. Enggak bisa tanpa estafet itu enggak boleh. Dan mereka kekeh gitu bahwa ini ada itu dari mulai Ali Asakron. Sedangkan sudah umum dalam kalangan sekarang ahli nakobah bahwa yang berhak menetapkan nasab adalah nakobah, adalah seorang nakib. Pertanyaan kita, apakah Ali Asakron seorang ahli nasab? Bukan, ahli torikoh. Ahli torikoh. Tasawuf. Lalu siapa yang mengesahkan sekarang Ali Asakron sebagai seorang nakobah? Tidak ada. Lalu bagaimana dia sekarang bisa menetapkan sebuah nasab sedangkan dia sendiri bukan seorang ahli nasab? Ini 6 abad lama loh Kiai. Lama sekali. Tiba-tiba muncul sebuah nama, sebuah pohon silsilah tanpa rujukan primer. Dan tidak bisa. Ilmu silsilah itu kan berkembang Kiai. Sekarang abad pertama dia mungkin punya keturunan 10 orang. Nanti abad keduanya nambah lagi. Nambah lagi. Maka kita membutuhkan rujukan primer. Rujukan ke sana. Tidak bisa sekarang ilmu sekarang silsilah dibuat sendiri tanpa merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Namanya bohong dan dongeng. Mustahil. Karena yang saya soroti adalah ketokohannya. Tidak ada pencatatan, tidak ada satupun sekarang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang selama 6 abad meriwayatkannya. Nggak ada yang mengesahkan tentang nasab mereka. Kenapa tidak ada yang mengesahkan? Ya karena orangnya nggak ada. Bagaimana seseorang bisa diisbat, orangnya juga nggak ada kok. Yang menjadi dalih dan dalil para ahli asakron. Ini jadi masalahnya Kiai. Nggak ada riwayatnya gitu loh. Jadi surah wal istifadhah. Ya ini mah kayak cerita Sangkuriang kayaknya. Iya, kalau kita tanya kalau Sangkuriang itu bapaknya siapa, ibunya siapa, kakek neneknya siapa. Sangkuriang itu orang mana? Orang Jawa Barat itu gede. Orang mana? Orang Bandung, orang Sukabumi, Cianjur. Nggak kan bisa jawab. Cuman sukroh wa istifadoh. Bil kisah, laisa bil kitab. Nggak ada catatannya Kiai. Nggak ada catatannya. Jadi orang bilang cuma sukroh wa istifadoh. Nah saya bilang kalau ini enggak ini sukroh enggak, istifadoh enggak. Cuma dipaksakan jadi sebuah cerita yang sukroh wa istifadoh. Ia terkenal dan viral. Lalu menggandeng nama-nama besar, tokoh-tokoh besar
6 abad setelahnya ya, supaya mungkin di abad berikutnya generasi kita umat Islam bisa dan mau mempercayainya. Makanya saya sudah tidak mau bicara masalah nasab, Yai. Sudah selesai dengan Kiimat, sudah selesai dengan Yai. Saya mau pakai bahasa yang lain aja lah. Saya lebih senang untuk membicarakan sosoknya langsung, lebih objektif buat saya. Ini memang nggak ada orangnya, nggak tercatat kok. Sekarang, apakah sekarang ada yang namanya syahadah? Orang yang menyaksikan Ahmad Al-Muhajir sekarang waktu itu dilahirkan? Ada yang bersumpah? Lahirnya nggak jelas. Apakah ada catatannya? Nggak ada. Lahirnya itu 6 versi kalau saya temukan. Betul. 6. 210 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, ada yang 279 Hijriah. Betul, Kiai. Itu kan dalam kitab-kitab Ba'alawi semua itu. Untuk menentukan tanggal kelahiran mereka masih bingung. Gitu. Belum sepakat mereka. Gitu. Nah, ini coba untuk membuat ijma ala mereka. Kita ini sudah diijma oleh ulama-ulama 140 sejak dulu sampai sekarang. Tapi rata-rata yang diklaim itu yang banyak yang tidak bisa diverifikasi lagi karena sudah wafat, tidak ada di dunia ini. Kalau misalkan yang mengatakan ini Romo Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, ya bisa diverifikasi, bener nggak ya itu? Kan bisa diverifikasi loh. Yang diverifikasi nggak ada, sudah mati. Gimana lagi? Nah, itu klaim-klaim sepihak dari mereka sampai sekarang ini, bahkan berlindung di balik kebesaran nama beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ini sekarang ini. Jadi pola interpolasi data sejarah kita sudah dilakukan sejak dulu kala sampai sekarang ini. Bahkan tugas sandiwaranya Muhammad Assegaf dengan Faisal Assegaf seakan-akan itu beda, tapi sama saja. Ingin menguasai alam bawah sadar kita semua. Wahai para ulama, kiai-kiai kita, alumni pondok-pondok pesantren terkenal yang ada di Indonesia, salafiyah, kholafiyah yang ada, ayo sadar semua. PBNU mana? Kiai tolong disendil PBNU. Pesan dari guru saya ini. Saya pernah juga dalam podcast, saya juga sudah memberikan saran kepada para romo kiai yang ada di PBNU dan di MUI. Apakah tugas ulama itu membiarkan polemik ini secara berketerusan? Kan dah, Kiai. Tugas seorang ulama itu harus cepat tanggap, harus gesit, menyelesaikan permasalahan umat. Ini bukan masalah kecil. Lalu kenapa sekarang PBNU dan MUI kok diam aja? Kenapa? Ini ada apa? Ulama warasatul anbiya tidak berfungsi berarti. Kalau begitu, iya, mereka sudah tidak memiliki sifat pewaris Nabi. Nabi kan tidak pernah membiarkan sekarang umatnya bingung kayak sekarang. Andai kata para romo kiai di PBNU dan di MUI sudah tidak mampu memproduksi fatwa lagi yang bagus, tolong biarkan kami yang berfatwa untuk umat. Undang ya Haji Alawi Nurul Alam. Ya mungkin undang saya ini, undang Kiai Haji Mahyudin Usman semua. Undang, ayo jak diskusi bersama. Kalau kurang data, kita akan kasih data untuk panjenengan semua. Wahai romo-romo ya yang ada di PBNU dan di MUI. Nanti Muhammadiyah mungkin mengikuti nanti. Iya, MUI, Majelis Ulama, Majelis itu kan majelasa, jadi kebanyakan duduk mungkin tuh Kiai. Jadi kebanyakan duduk, mungkin males berdiri, males terjun untuk meneliti. Sudah enakan duduk mungkin. Bahkan ini saya tidak hanya terjun di lapangan arus bawah umat ini tentang kekejaman ya mereka kaum Ba'alawi itu, seandainya saya sampaikan semua ngeri. Tapi kenapa kiai-kiai yang ada di atas tidak mau berdiri, bangkit untuk terjun ke lapangan seperti saya ini? Kadang-kadang itu saya gersulo. Nah, mereka itu lihatnya teori paling, nggak mau praktek ya. Mungkin ada sesuatu itu. Lah, itu kan bukan ulama lagi itu. Atau mungkin minta sesuatu uang dulu, nggak bisa. Gitu. Jadi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini mendegradasi pemahaman agama kita ini. Nanti akan nyambung ke kestabilan dalam hidup bernegara kita. Karena kita diadu domba antar sesama kiai, mereka Ba'alawi yang kebawa-kebawa, ayo Kiai Haji Alawi Nurul Alam, ayo bertengkar sama Kiai Haji Mahyudin Usman, tak bayar kamu, ayo serang sesama kiai saling menyerang. Nah ini khususnya apa yang beliau sampaikan, menasehati kiai-kiai yang ada di PBNU dan MUI. Ayo bangkit bersama, lindungi umat Anda, umat kalian semua. Umat Islam ini sudah dipecah belah, diadu domba, dibentur-benturkan dengan sesama saudara. Jenengan diam saja, malah justru membela kelompok yang menjadi peninggalan Belanda, antek-antek Belanda yang bercokol sampai sekarang di negara kita, dipertahankan sistem kasta-kastanya, merendahkan lainnya.
merusak aturan agama, tidak berdasarkan syariatnya. Kenapa berdasarkan itu? Banyak buktinya. Banyak buktinya. Di syariat, hakikat, dan juga tasawuf itu mulai dikaburkan oleh mereka, lalu dikasih injeksi, infus informasi ala mereka. Merampas hegemoni madzhabul arba'ah, dialihkan ke Syafi'iyah ala mereka. Bukan madzhab Syafi'i yang sebenarnya, tapi Syafi'iyah ala mereka. Dilanjut untuk bahasan tentang Imam Ahmad al-Aba an-Nafat yang katanya syuhra wal istifadhah, sampai ke Alwi bin Ubaidillah yang katanya kaya raya juga, membawa 12 muatan onta dari emas, ya, perak dan lainnya, berjalan selama 3 tahun, membawa 77 pengikutnya. Bani Adal, Bani Kudaimi juga mengikutinya. Berarti kan benar-benar kaya raya. Mungkin ingin menyaingi Said Mansa Al-Musa kayaknya. Ini semuanya glorifikasi diulang-ulang terus-menerus. Ya, kalau kita mau belajar sejarah, kita mau menggunakan sekarang kewarasan dan akal sehat kita akan tahu, karena ini banyak sekali kebohongan yang disampaikan kepada publik, kepada umat Islam. Bahkan dengan berani itu nanti saya akan munculkan buku ketiga dengan judul yang sudah disampaikan tadi, Romo Kiai, yaitu Konspirasi Dajjal dan Kesesatan Sekte Ba'alawi Nusantara. Nanti yang ketiga, Kiai. Yang ketiga, Kiai. Setelah ini, Kiai. Iya, sekarang ini baru 96 halaman. Siap-siap, saya tunggu lagi. Kita dengan data semua yang terjadi di lapangan kita akan urutkan. Jadi sebetulnya bahwa gerakan Ba'alawi ini bukan sekarang gerakan ingin mengambil alih warga NU untuk menjadi muhibinnya. Oh, enggak sampai sana, Kiai. Mereka ini dalam banyak aspek, dalam kajian saya dengan analisis, mereka ini kedepannya ingin membangun atau membentuk poros politik atau partai politik. Lalu sekarang yang akan mencoblos mereka siapa? Ya muhibinnya, Kiai. Kalau sekarang sudah terjadi sekarang partai politik, saya bayangkan betapa arogannya mereka untuk duduk di kabinet. Wah, sekarang saya suka begitu kok. Kalau sudah duduk di kabinet, kemudian tujuan keduanya apa, Kiai? RI 1 dan RI 2 ini harus saya beberkan ini, Kiai. Ini pengumuman. Saya berani ngomong karena punya data. Makanya banyak orang bilang, "Loh, Kiai Alawi ini kalau ngomong katanya ceplos-ceplos." Saya itu bukan ceplos-ceplos, saya itu belak-belakan. By data. Gini loh, dulur-dulur ya. Pak Alawi ini puluhan penceram dari mereka belak-belakan menyampaikan kebohongan dan penipuan, penghinaan terhadap ulama-ulama. Mereka belak-belakan loh. Belak-belakan, terang-terang. Sekarang saya belak-belakan membela ulama-ulama NU. Loh, apa yang salah? 100% benar. Saya membela ideologi Pancasila yang akan digeser dengan ideologi hadronisme. Apakah bahasa awam tahu? Belum tahu gitu, Romo Kiai. Ini harus kita sampaikan. Ini bicara bahasa ideologi kebangsaan. Pancasila tentang Islam Madhab Wali Songo yang otoritas ingin diganti oleh mereka menjadi Islam Ba'alawi. Ngeri ini, bahaya. Ya, tidak sesederhana yang dipahami kebanyakan orang. Enggak, Kiai. Jadi loh, coba jenengan cermati, jenengan pahami apa yang beliau katakan ini. Saya tuh ngeri, Kiai. Tapi saya nggak bisa berdiam diri karena saya punya data, harus saya sampaikan ini loh. Makanya banyak para pejuang Nusantara termasuk Romo Kiai, Ihyanur, Kiai Maduddin, kemudian juga Gus Abbas dan lain-lain. Jadi maksudnya kita itu harus rapat, Kiai. Kita harus rapat semua bahwa gerakan ini harus ada endingnya. Kita nggak bisa sekarang cuma podcast gini terus sekarang. Kita nggak bisa sekarang pelantikan PWI di Kampung Anu, Kecamatan Anu. Nggak cukup di sana, Kiai. Ada hal yang harus kita bangun untuk mengambil kembali, ya kan gitu, marwah perjuangan Wali Songo yang selama ini sudah diamalkan oleh bangsa kita. Cuma saya nggak bisa sekarang bicarakan sekarang di podcast. Nanti mereka ambil datanya, Kiai. Harus rapat intern khusus ini. Insyaallah siap. Oh, kita share nanti. Kita buka. Dengan Kiai Jimaduddin Usman memiliki rahasia yang tidak boleh kita ucapkan kecuali sangat terpaksa. Jenengan, saya juga percaya pasti jenengan punya rahasia tertentu yang tidak bisa dibuka ke publik. Pasti ada itu, ya. Jadi ini bagian daripada benteng intelijen, ya. Tidak bisa semua orang untuk menjebolnya, membobolnya. Nah, ini yang bahaya ini dalam penelitian saya, Kiai, bahwa secara fikih mereka mengambil madhab Syafi'i. Ngakunya. Betul. Hanya dari akidah. Nah, ini akan kita bongkar dalam buku ketiga nanti, Kiai. Kalau dibilang ini Ahlussunnah dari mana? Ini loh datanya saya bilang.
Ahlussunnah tuh nggak begitu. Ya ini ya. Ini tauhidnya, ini tasawufnya. Nah, ini Ba'alawi begini. Nanti kita bikin neraca. Betul nggak Ahlussunnah? Jenengan kan tahun 2015 kan pernah di KUM Iran Kiai. Pernah ceramah di sana. Pernah ceramah di sana. Terus apakah memang akidah mereka itu ada kemiripan dengan akidah Syiah Imamiyah atau mungkin selama ini juga yang ada di Indonesia, di Bandung pusatnya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia itu juga Ahlussunnah ya. Saya ketika meneliti di Bangil ya, tinggal Yapi ya, tinggalannya Habib Husain Al-Habsyi itu ya Ahlussunnah, ngaku Ahlussunnah. Ijabi itu ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Versi mereka ya hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Ba'alawi ya. Ahlussunnah versi saya. Jadi waktu itu kan saya tuh menjadi salah satu utusan dari Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam internasional Kiai 3 tahun berturut-turut. Oh, betul. 2015, 16, 17. Yeah. Gitu. Jadi yang pertama seminggu, kemudian 10 hari, yang ketiga yang terakhir itu saya 2 minggu. Kalau acara cuma 3 hari. Cuman saya diajak keliling memberikan ceramah di beberapa pesantren, hauzah ilmiah, kemudian saya juga ceramah di beberapa universitas, ada di KUM, ada di Pardison, ada di Tehran, gitu. Kemudian juga kita banyak keliling lah ke beberapa tempat, termasuk ke tempatnya yang paling besar mazhab Hanafi, gitu, di Jurjan. Di Jurjan. Iya, itu mazhab Abu Hanifah. Kita datang ke sana ke masjid rayanya, ke masjid kampung-kampungnya. Amalan mereka hampir sama lah dengan orang-orang NU sebetulnya, kalau yang untuk yang Ahlussunnahnya. Tapi ada sesuatu yang menarik buat saya itu, bahwa yang saya lihat dari amaliyah dan juga dari akidah mereka tentang Syiahnya itu, tampaknya itu ada beberapa perbedaan dengan Syiah yang ada di Indonesia, Kiai. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin saya lihat ini dipolitisir untuk kepentingan kelompok mereka. Gitu. Kekuasaan. Iya. Jadi mereka ini ingin sekarang berusaha mengalihkan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini dimuliakan, diagungkan oleh kita semua, untuk digeser, untuk diarahkan pada mereka semua. Wiridan sekarang diganti dengan rotib. Dan oleh karena itu tadi saya bilang, ini ada penggeseran otoritas Islam Madhab Wali Songo ini, Kiai. Ya, seperti sekarang betapa luar biasa glorifikasi yang mereka lakukan terhadap sekarang Ahmad Al-Muhajir, kepada Ubaidillah, kepada Faqih Muqaddam. Ini kan sebuah glorifikasi yang luar biasa sebetulnya. Jadi banyak yang berbeda, karena kan selama saya kesana saya kan bikin laporan. Waktu itu kan saya kan masih di PBNU, saya 2 tahun di PBNU dulu, di LTM PBNU dulu itu, ya di bawahnya Kiai Haji Manan. Jadi saya tuh bikin laporan, tiap hari kita catat Kiai, kita laporan ke PBNU, ini laporan saya di Iran, sehingga saya dicap sebagai orang Syiah, anti Syiah, iya macam-macam lah. Gitu. Padahal saya tidak pernah mengajukan diri untuk pergi ke Iran, tidak pernah. Uang saya terpilih karena kan mereka melihat ada karya tulis, Kiai. Jadi waktu saya ke sana ternyata banyak mahasiswa Iran yang punya karya tulis saya, nggak tahu beli dari mana tuh, Kiai. Bahasa apa ya itu? Enggak, bahasa ini. Mereka beli dari saudara-saudara yang ada di Bandung, yang di Jakarta. Ternyata pas ke sana karya saya di sana. Gitu. Jadi mereka melihat ada karya tulis yang dihargai oleh mereka gitu. Makanya saya berangkat. Tapi kalau sekarang melihat apakah akidah Ba'alawi ini ada kemiripan dengan Syiah, mungkin ini saya bilang ini sepertinya bisa lebih ekstrim lagi. Malah gitu. Jadi mungkin sekelas Rafidhah sudah ia mengarah ke sana. Ya ini salah satu kelemahan umat Islam juga, Kiai, kalau kita bicara tentang sejarah yang saya temukan, bahwa kan kita dulu kan pernah tertipu juga ya. Gitu, abad 9 sampai abad ke-11 dalam dinasti Fatimiyah. Ini orang ini kan ngaku kan zuriyah Nabi, semua enggih aja. Para kiai, para ulama, ahli tasawuf semua ikut. 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Iya. Dikuasai oleh sekarang glorifikasi kalimat zuriyah Nabi. Kemudian setelah itu zaman Turki Utsmani. Nah sekarang di Indonesia ini yang ketiga kalinya, Kiai. Dengan metode yang sama, pelaku yang berbeda. Dan kita tidak mau belajar sejarah. Dan kita sekarang enggih aja terus. Nah itu kelemahan kita. Apalagi karena keluguan kita akhirnya menjadi kelucuan kita sampai sekarang ini. Sesama kiai harus berbenturan, harus berperang opini sampai sekarang ini ya. Akibat dari pembodohan yang kita tidak tahu kalau kita ini dibodohkan, ditipu, ya, dipaksakan untuk mempercayai padahal tidak ada literasi referensi. Lah ini kan sangat-sangat disayangkan. Oleh sebab itu tampillah beliau-beliau seperti Kiai Haji Alawi Nurul Alam ini. Ini yang paling keras menurut saya daripada Kiai Haji Madudin Usman, daripada Syarif Abbas. Beliau ini sangat keras, tapi kerasnya ada datanya. Enggak, Kiai, saya ini enggak keras, belum, Kiai. Dan mungkin ada
pertegas atau penjelas dari Romo Kiai Haji Alawi tentang apa yang terjadi ya, di Indonesia kita ini. Apakah harus meniru Malaysia yang sudah jelas tegas terhadap mereka atau bagaimana ya? Ya, saya harus akui bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Fatwa Malaysia itu sebetulnya harusnya dilakukan oleh negara kita terlebih dahulu, Kiai. Justru ya, harusnya ya. Harusnya kita dulu. Harusnya. Kita dikangkangi oleh mereka. Mereka tuh cepat bertindak untuk menyelamatkan sekarang warga negaranya. Lah kita ini kok sepertinya kurang tanggap. bukan kurang tanggap, enggak tanggap sama sekali. Wong 2 tahun dibiarin kok, Kiai. Dibiarin kok. Bukan pemerintah enggak tahu. Bukan para petinggi-petinggi di PBNU, MUI enggak tahu. Makanya ini pasti ada sesuatu. Apakah mereka menginginkan sekarang rakyat kita memang berontak atau bagaimana? Kalau berontak ya jangan salahkan kita. Karena penyesalan sudah terjadi di mana-mana dan setiap hari. Contoh aja rekan-rekan kita dari Alak Mataram kan. Sampai sekarang ada 260 makam yang dibongkar dan tidak ada siapapun dalamnya, Kiai. Dan itu makam Habib semua. Dan masih juga sekarang orang percaya untuk ziarah makam Habib. Loh, saya bilang. Ayolah, maksudnya ini coba dipikir. Cerdas sedikit lah. Ya, maksudnya ya kalaupun nggak bisa cerdas banget, ya cerdas sedikit lah lumayan gitu maksudnya. Kok masih juga gitu. Ini kiai-kiai kita, ulama kita yang asli yang selama ini memberikan ilmunya untuk negara kita, kok udah pernah diziarahi. Terus kenapa juga sekarang bisa lebih mencintai para habaib dibandingkan orang tua kita sendiri? Loh, ini sudah keliru lagi. Surga kita itu bukan di bawah telapak kakinya para habaib, itu tidak ada dalilnya. Kalau di bawah telapak ibu bapak kita ya itu jelas. Nah ini kan semacam ya kalau tidak kena aji gendam ya apalah Kiai namanya ini. Harus dicuci otak ulang, brainwashing. Loh iya, wong sekarang orang tua kita yang melahirkan, menyusui, menyayangi kita dengan segenap perasaan, kok bisa ya diperlakukan sekarang biasa-biasa loh. Dan para habaib sekarang yang tidak pernah berjasa dalam hidup kita diperlakukan baknya seorang dewa dan artis. Tidak ada. Ini ada apa sebetulnya? Fenomena apa ini? Kalau dipikir-pikir dua wala itu ya nggak normal ya. Perilaku seperti ini yang jangan sampaikan menyayangi kita. Tapi kenapa kok diam saja? Kadang-kadang kan aneh nih ya. Aneh tapi nyata itu. Ya itu saya bilang aji gendam. Gendam itu. Ini. Aji gendam ini. Harus digendam ulang. Oh iyalah. Harus lawan lagi ya. Harus yang seperti dengan keras, intonasinya tegas, jelas, lugas ya. Kalau saya kadang-kadang ya kenceng-kenceng ya, dengan jelas. Mohon maaf, Kiai. Saya enggak keras belum, Kiai. Belum malah, belum. Tapi nanti ini sekilas, jenengan termasuk tegas. Tapi semuanya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan bukan berdasarkan prasangka, tapi benar-benar berdasarkan ilmu semua. Nanti insya Allah akan saya khatamkan ya. Ini bisa dicari di mana ya? Kita buku konspirasi Yahudi rungkatnya dinasti Alawi. Tinggal telepon aja ke saya, Kiai. Nggak ada di kemanapun. Takut ada yang berubah, Kiai. Oh gitu ya. Karena ada 2 buku saya itu pernah dirubah, Kiai. Dipalsukan sama orang lain. Ada tambahan pengurangan? Pengurangan malah. Pengurangan. Iya bisa ya. Oh iyalah, Kiai. Bukunya bestseller kok. Mereka cari untung, ya kan gitu. Ternyata pas kita cek itu berkurangnya banyak, Kiai. Diedit berapa lembarnya? Ya, ada lembaran? Oh, lembaran, Kiai. Mungkin ada 20 lembar hilangnya itu. Bisa. Oh iya. Itu buku saya terbitan sekitar tahun 2016-an, Kiai. 20 lembar. Dikiranya nggak akan ketahuan mungkin. Berarti ini makanya saya nggak masukin ke Sofi. Enggak. Orang butuh telepon saya aja, biar saya kirim. Ya, tolong ya. Nanti para pemirsa semua yang ingin mendapatkan ini hubungi saya, nanti saya akan menghubungi beliau untuk dikirim. Saya sebagai penyebar kebaikan, keilmuan, pengetahuan. Ini ilmu sangat berharga. Biar langsung tanpa melalui reseller ya. Jadi biar murni isinya dapat dipertanggungjawabkan. Konspirasi dan rungkatnya nasab Ba'alawi di Nusantara. Ini yang lebih lemah, konspirasi Yahudi rungkatnya dinasti Ba'alawi. Nah ini karena memang isinya ada yang Dek Bahar menghina-hina Wali Songo. Ya data semua itu, Kiai. Ya. Itu kan rekam jejak digital kan kejam, Kiai. Ini sangat berbahaya bagi kita semua untuk masa depan anak bangsa, apalagi generasi muda kita. Di satu sisi kita menghadapi tantangan degradasi moral anak bangsa, di sisi yang lain dari mental spiritual juga dirusak, semuanya rusak, lahiran wa batinan, dohir dan batin semua rusak.
agama dirusak. Tapi kadang-kadang kiai-kiai yang masuk belum bangun dari tidur mimpi panjangnya itu ya masih menyalahkan kita. Wah, itu paling apa itu. Dan anehnya yang berkata seperti itu ya dari kalangan yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama. Itu anehnya itu kadang-kadang saya itu berpikirnya itu di situ. Kok aneh itu loh. Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang yang berilmu. Dan ini beliau bangkit. Ya Haji Maduddin Usman bangkit. Gus Haji Jazuli bangkit. Semua bangkit. Lalu kok dilarang itu piye? Wah iya, dulu beliau selama 2 tahun di PBNU ya ini. Oke. Di LTM PBNU. Nanti dituduh Wahabi. Tuduh Wahabi. Tak percaya duriah Nabi. Nah, ya. Framingannya sampai sekarang ini ya gitu terus muter.